Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabil ulumi wa hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang insya Allah ini bagian kita semua ya. Tadi kita mendengarkan bersama Ustaz Ma'ruf mengenai masalah hijrah. Malam ini kita semua hijrah dari zona nyaman yang semestinya kita mungkin malam ini tidur di rumah lebih enak ya daripada di sini. Datang perjalanan kena angin itu tantangan ya. Jadi semoga yang telah kita lakukan ini ya, perjuangan kita sampai ke tempat ini terhitung sebagai amal kebaikan dan sebagai amal jariah kita insya Allah. Malam ini sebagaimana tema KKP atau kurikulum ya untuk penyampaian materi tafsir surah Yasin ayat 13 sampai 44 dibagi dua pertemuan ya. Jadi malam ini kita akan mengkaji dan mempelajari mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ini kalau kita bicara mengenai surat Yasin ini sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu ya, bahwa surat Yasin ini merupakan Rasul mengatakan qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Detak jantungnya ya, membuat tilawah kita semakin hidup itu dengan Yasin. Dia mengatakan, aku menginginkan surat ini selalu berada di dalam hati setiap umatku, di dalam hati sendiri. Mari kita mulai ayat 13 ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, dan berikan kepada mereka, buatlah untuk mereka matalan sebuah contoh ashabal qaryah, itu sebuah penduduk sebuah kaum. Jadi kalau dalam riwayat tafsirnya yang dimaksud dengan penduduk desa di sini adalah daerah Antokia. Idza'ahal mursalun, ketika datang kepada negeri itu atau negeri Antokia, yaitu al mursalun, para rasul. Menurut sebuah riwayat, ini kami mengutip dari riwayat Al-Qurtubi, beliau menyebutkan desa ini adalah desa Antokia. Kemudian menurut para mufassir, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ke desa ini, ke kampung ini beberapa nabi ya, beberapa rasul, yaitu bernama Shadiq, kemudian Masduq, dan yang ketiga adalah Sam'un. Sam'un ini dikenal punya kekuatan ya, punya kekuatan yang kemudian orang mengatakan Samson. Idza arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma. Ingatlah ketika kami utus mereka, kirimkan mereka, itnaini fakadzabuhuma, kami kirimkan kepada mereka dua orang, fakadzabuhuma, dan mereka kemudian mendustakan dua orang ini. Maksudnya Allah kirimkan dua orang rasul ke sebuah negeri Antakya tadi, dan mereka mendustakan dua orang itu, dua rasul tersebut. Fa'azzazna bitalis, maka kami kuatkan dengan talis yang ketiga. Nah, ini termasuk di antara ini ya, termasuk di antara sebuah fitrah dakwah ya. Jadi kalau kita baca dalam surat Yusuf ayat 108 dikatakan, qul hadi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, bahwa katakanlah ini jalanku. Dakwah itu pertama hadi sabili, ini jalanku. Iki lo jalanku. Maksudnya dakwah itu harus berani mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka Rasul mengatakan qul haqqa walau kana murra, katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Jangan dipelesetkan ya. Ada mempelesetkan, mengatakan yang benar harus dengan marah-marah. Qul haqqa walau kana marah-marah, bukan walau kana murra. Nah, kemudian sama di sini adu ilallah. Yang kedua, yaitu pilar dakwah adalah mengajak kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga ala basiratin, dakwah itu dengan menggunakan hujjah, dalil. Jadi orang mengajak orang yang menggunakan sebuah penalaran yang tentu sesuai dengan akal, kemudian juga tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Artinya dakwah itu tidak bisa berjalan hanya dengan sendirian.
maka ada namanya amal jama'i, ada namanya dakwah kolektif, ya. Maka di sini ketika Allah kirimkan 2 orang rasul, mereka mendustakan. Allah mengatakan fa'azzazna bitsalis, kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Yang ketiga ini kan termasuk penyokong, sama Nabi Musa alaihissalam, beliau perlu penyokong. Maka di sana ada namanya Yusha bin Nun, ya. Yusha bin Nun ini yang menemani beliau ketika perjalanan ke Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain ini bukan pesantren di Jombang, bukan ya. Tapi ini tempat bertemunya 2 laut ketika Musa diperintahkan bertemu dengan abdan salihah, hamba yang saleh. Ini disertai dengan Yusha bin Nun. Isa alaihissalam beliau punya hawariyun 12 pengikut Isa, Yesus, yang kemudian satu yang berkhianat, Yudas Iskariot. Dan Rasulullah Muhammad SAW kalau dihitung ketika beliau masuk ke Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah tahun 8 Hijriah, beliau bersama tidak kurang 10.000 sahabat. Tetapi kalau melihat jumlah semua para sahabat, itu kayaknya banyak sekali, di atas 10.000. Itu bisa kita lihat dalam Tabaqatus Sahabat, ya, beberapa tingkatan-tingkatan atau generasi sahabat dari mulai Rasul meninggal sampai tahun 110 Hijriah. Itu di sana ada para ulama yang menulis siapa nama-nama sahabat itu. Kemudian faqalu inna ilaikum mursalun, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian, ya. Jadi orang ketiga tadi, Rasul yang menguatkan tadi, kemudian bekerja sama dengan Rasul yang pertama, yang 2 orang pertama tadi yang didustakan, mereka bersama-sama mengatakan inna ilaikum mursalun. Artinya dakwah itu harus berani menyampaikan, sama dengan hadis sabili tadi, ini jalanku. Inna ilaikum mursalun, kami dikirimkan kepada kalian. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Ini para penduduk Antiokhia mengatakan ma antum illa basharun mithluna. Kalian semua tidaklah kecuali basharun mithluna. Kalian hanyalah seperti manusia seperti kami. Kalian makan dan kami makan, kalian tidur, kami tidur, bahkan kalian masuk pasar, kami juga masuk pasar. Dan Quran membenarkan itu, ya. Quran mengatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus sebelummu, ya, para rasul kecuali mereka orang-orang yang makan makanan dan mereka juga masuk ke dalam pasar. Jadi rasul juga seperti manusia. Dan tentunya kenapa Allah mengirim kepada manusia seorang rasul yang manusia, itu merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bayangkan, ya, kalau seandainya rasul itu malaikat. Silakan nanti malam ini kita opas jam 2 malam, ya. Nah, malaikat nggak tidur. Mereka itu kan dikatakan dalam sebuah nadoman wal malakul bila abin ma'um la akla la surba wa la naumalahu. Malaikat itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak makan, nggak minum, ya. Nggak makan, nggak minum, kemudian wala naumalahu, nggak tidur. Ya, kalau misalkan maaf, ya, pembimbing kita tuh malaikat, jangan-jangan jam 3 malam suruh berangkat, ayo. Maka saya sering mengatakan kembali seperti pertemuan para malaikat, karena di sana setiap jam manusia ada. Seperti dan malaikat itu nggak makan, nggak minum. Maka saya sering mengatakan pengajian nggak ada makanan itu pengajian malaikatan. Hampir dia ada makanannya. Ini pengajian kemanusiaan. Kemudian wa ma anzala ar-rahmanu min syai', dan Allah tidaklah menurunkan, Zat yang Maha Rahman tidaklah menurunkan sesuatu, ya. Jadi orang-orang Antiokhia mengatakan nggak mungkin Tuhan itu menurunkan wahyu kepada kalian, ya. In antum illa takdzibun, tidaklah kalian kecuali kalian berdusta. Ini jadi umat sebuah kaum yang dikirim Rasul pada mereka itu sampai berani mengatakan Rasul mereka berdusta. Ya sama itu potret di segala zaman, segala masa seperti itu. Di zaman Rasul juga sama, ya. Di zaman Rasul mereka terang-terang mengatakan, silakan dibaca dalam surat Al-Hijr, ya. Ya ayyuhalladzina nuzila 'alaihi dzikr wa qalu, orang-orang kafir Mekah mengatakan ya ayyuhalladzina nuzila 'alaihi dzikru, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, adzikr peringatan, dengan bahasa yang sangat kasar mereka mengatakan innaka lamajnun dalam surat Al-Hijr halaman pertama. Sungguh engkau seorang yang majnun, orang yang gila. Bayangkan umat yang Rasul dikirimkan kepada mereka untuk membawa hidayah, umatnya mengatakan Anda itu gila. Ya, sama di sini Antiokhia seperti itu.
dan di segala zaman. Artinya dalam konteks dakwah kita jangan kaget kalau nanti misalkan orang-orang mengatakan kita ini gila, wajar aja. Dulu kan juga seperti itu. Kebaikan selalu ada tantangan yang menuduh gila, mungkin menuduh dan banyak tuduhan yang barangkali kita perlu buktikan bahwa kita nggak seperti itu. Kemudian qalu Rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Mereka mengatakan, ini para rasul menjawab, Tuhan kami tahu bahwa kamilah orang yang diutus kepada kalian. Ini kata para rasul tadi ya, 3 orang tadi, Shadiq, Masduq, kemudian Sam'un. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kami hanyalah menyampaikan dakwah ini dengan dakwah yang nyata ini. Al-balaghul mubin, menyampaikan secara nyata. Jadi seorang dai mubaligh, tugas mereka adalah bagaimana menyampaikan dakwah itu dengan nyata, dengan hujjah yang jelas, sehingga tidak ada hujjah lagi manusia nanti di akhirat ya. Mereka kemudian berhujjah, berkilah, tidak ada dakwah kepada mereka. Maka sebisa mungkin ya dakwah itu lebih harus menyeluruh di berbagai bidang ya. Kalau kita mengatakan udkhulu fis silmi kafah, dalam ayat yang kita baca ya, masuklah Islam secara kafah, maka ini konsekuensi kita terhadap kebenaran. Jadi kebenaran yang kita ketahui itu punya konsekuensi. Pertama, kebenaran itu kita nggak boleh ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak dari Tuhanmu janganlah ragu. Yang kedua, kebenaran itu mengharuskan kita apa? Selain nggak boleh ragu, yang kedua kebenaran itu mengharuskan kita untuk mengatakan secara berani. Qul haqqa walau kana murra. Katakanlah yang hak meskipun dia murra, meskipun dia pahit. Dan yang ketiga adalah konsekuensi kita kepada kebenaran. Kita harus mengikuti kebenaran itu dimanapun kita berada dan kondisi apapun. Artinya apa? Dalam kondisi yang fil ba'sa'i wad dharra, susah atau kondisi yang kita senang, kita harus berpegang pada apa yang diajarkan oleh kebenaran itu. Kemudian qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan inna tatayyarna bikum. Ini kalau dalam bahasa ilmu akidah, tatayyur itu artinya dari kata tayr, burung ya. Jadi orang-orang Arab dulu mereka punya kebiasaan itu menganalisa sesuatu lewat proses alam. Contohnya misalkan mereka menghitung keberuntungan atau kesialan dengan melalui bintang yang bergerak. Maka muncullah namanya ilmu nujum. Kemudian ilmu ramal, termasuk juga tatayur. Ketika mereka mendengar suara burung, mereka artikan yang aneh-aneh. Ini ada suara burung, oh ini berarti ada musibah. Misalnya seperti itu. Atau tatayur bahasa secara lain itu seorang yang memprediksi ada sebuah musibah atau kesialan yang akan muncul karena orang lain. Contohnya gini, ada orang datang ke rumah kita mengatakan ini kayaknya gara-gara ente ini misalkan ada musibah. Misalkan ini tatayur namanya. Inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan kami ini berpikiran negatif gara-gara Anda. Tatayyarna bikum. La illam tahu. Kalau kalian tidak berhenti untuk mengajak tentang beriman bertuhan yang kalian yakini ya. Lanar jumannakum, kami akan merajam kalian. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa dulu ya yang namanya hukuman rajam, sebelum Islam menetapkan hukuman orang yang berzina dengan rajam, itu sudah ada di zaman dulu, hukuman rajam. Termasuk hukuman salib ya, itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Romawi. Kan jangan heran ya, orang-orang Yahudi mereka ngotot pengen menyalib Yesus, meskipun menurut keyakinan kita Yesus nggak disalib. Walayamassanak min adabun alim, dan adab yang pedih akan menimpa kalian. Jadi mereka mengancam ya, ini di segala zaman, di segala masa seperti itu ya, di segala ruang kebaikan ketika berhadapan dengan kebatilan mereka akan menantang kemudian mengancam juga. Qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul mengatakan ta'irukum, nasib sial kalian ma'akum itu karena kalian sendiri. Sebenarnya yang membuat sial ya, itu bukan masalah hari atau fenomena alam, bukan ya. Tetapi yang sial itu ya tergantung kembali kepada manusianya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah
sebelum perang melawan Khawarij, dalam perang Nahrawan itu beliau datangi orang tukang ramal, Ali. Ngapain kamu berangkat perang hari ini? Ini menurut ilmu ramalan, kamu perang hari ini kamu kalah. Ini ilmu menggunakan ilmu nujum. Ali berangkat dalam perang Nahrawan dan menang melawan Khawarij. Artinya apa? Bukti bahwa ternyata ramalan-ramalan seperti itu meskipun kadang sekali benar ya, tapi itu adalah nggak boleh kita percaya. Dan Ali membuktikan ya, beliau berangkat dan menang. Ain dzukirtum bal antum qaum musifun. Ain dzukirtum. Bukankah kami telah mengajak, para rasul mengatakan, bukankah wahai orang-orang Antakiyah, kami sudah mengajak kalian kepada tauhid. Lain dzukirtum bal antum qaum musrifun, tetapi kalian adalah kaum musrifuna yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Kita lanjutkan mengenai kisah ketika seorang laki-laki datang dari ujung kota. Wajah min aqsal madinati rajulu yas'a, dan datanglah dari ujung kota rajulu yas'a, seorang laki-laki yang dia berlari. Ini nggak tahu ada hubungannya nggak dengan yang biasa lari. Dia berlari di ujung kota. Kalau dulu belum ada ini ya, belum pakai aplikasi ya. Lari masuk ke sebuah kota, dan siapa laki-laki itu? Dalam banyak riwayat dikatakan dia bernama Habib An-Najjar. Ya, ini lanjutan tadi ya. Dua rasul didustakan, Allah kemudian mengirim satu rasul, didustakan lagi, dikirim satu orang lagi, datang dari luar kota. Dia datang dari luar kota bernama Habib An-Najjar. Diriwayatkan, ditanya ya, penduduk kampung Antakiyah mereka akan membunuh para rasul itu, dan kemudian sebelum mereka membunuh para rasul, datanglah seorang laki-laki yang dia berlari dari ujung kota masuk ke Antakiyah ya. Dan dia mengatakan inilah, jadi ini menguatkan dakwahnya. Mereka mengatakan, qala ya qaum ittabi'ul mursalin, kaumku ikutilah para rasul itu. Nah, ini artinya dakwah itu perlu ada yang menguatkan. Ketika satu orang didustakan, tambah lagi pendukungnya, tambah lagi sampai yang tiga tadi didustakan, Allah kirimkan lagi satu orang. Jadi, yang dia sudah menguatkan, ikutilah para rasul itu. Ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Orang-orang Antakiyah, ikutilah orang yang tidak meminta kalian ajra, tidak meminta upah. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan aku wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah? Ini pantaslah aku menyembah Zat yang menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. A'attahadu min duni alihatan. Apakah pantas aku mengambil dari selain Allah alihatan, Tuhan iyuridin rahmanu bidurrin, Tuhan yang seandainya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Rahman itu menghendaki untukku durrin, sebuah kecelakaan, kebinasaan, la tughni anni syafa'atu, maka Tuhan-Tuhan yang berhala-berhala itu ya, itu tidak akan bisa memberikan pertolongan. Ini menguatkan akidah ya. Walahum yunqadu, dan mereka tidak pula mendapatkan pertolongan. Ini sudah sampai ayat wala gitu, dan mereka tidak bisa menolong ya. Ayat 23. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu sungguh berada dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Maksudnya kalau seandainya aku meminta tolong kepada selain Allah, seandainya aku tidak menyembah kepada Tuhan yang menciptakanku, maka alangkah sesatnya aku. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah ku, artinya dengarkanlah nasihatku. Qilat ful jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan udkhul jannah, masuklah Anda al jannah, ke dalam surga bersama orang-orang yang asyhadaul abrar ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ia mengatakan alangkah seandainya kaumku itu tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, karena Allah Tuhanku yang telah memberikan ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk minal mukramin, orang-orang yang dimuliakan.
Intinya gini, intinya ketika seorang masuk dalam surga, dia akan mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kamu tahu. Dan ada yang mengatakan juga riwayat yang lain, ini adalah ucapan Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam surga, dia merindukan bertemu dengan kaumnya atau umatnya supaya mereka juga masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah luar biasa, bagaimana rindu beliau, cinta beliau kepada umatnya luar biasa. Kalau kita belajar dari pelajaran korban kemarin ya, ada sebuah hadis mengatakan Rasul itu pernah berkorban 2 domba. Yang satu mengatakan Allahumma taqabbal anni wa an ali Muhammad. Terimalah yang domba yang pertama, terimalah domba ini untukku dan untuk keluargaku. Dan yang kedua beliau mengatakan Allahumma taqabbal anni wa amman lam yudhhi min ummati. Terimalah domba yang kedua ini untukku dan untuk umatku yang belum berkorban. Artinya apa? Kalau di zaman kita saat ini belum bisa berkorban, sebenarnya Rasul ya sudah mendoakan ya, sudah mengkorbankan, diniatkan untuk umatnya. Ada nggak sekarang kepala daerah yang meniatkan korban untuk rakyatnya? Ada ya? Ini Rasulullah sudah ya? Ada hadisnya. Dan itu kita baca dalam beberapa literatur tentang fikih ya, fikih korban ya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidaklah menurunkan kepada kaumnya setelahnya min jundin minas sama', berupa tentara dari langit. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza khamidun. Tidaklah siksa mereka itu kecuali sayhatan wahidah. Sayhah yaitu sekali suara yang satu suara yang keras sekali ya. Fa idza khamidun, maka mereka tiba-tiba mereka mati dan mereka tidak gerak. Jadi intinya ini merupakan apa? Merupakan penjelasan tentang para malaikat yang kemudian menghancurkan kaum. Berarti ada kaitan dengan kisah tadi ya, kaum yang mereka mendustakan para rasul dihancurkan karena mereka mendustakan rasul mereka. Baik, terakhir. Ya hasratan 'alal ibad. Alangkah menyesalnya para hamba-hamba itu. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu biyastazi'un, tidak datang kepada mereka rasul illa kanu biyastazi'un, kecuali mereka mendustakan rasul itu. Jadi intinya sebagai penutup untuk materi tentang surah Yasin ya, di ayat berapa ini? Mulai ayat 13 ya. 13 sampai ayat 30 ini pelajaran yang sangat penting adalah bagaimana respon kita kepada kebenaran, yaitu suratul istijabah bil haq. Bagaimana kita cepat merespon kebenaran itu yang tidak kalah pentingnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang minal ladzina yusri'una fil istijabati bil haq, orang yang senantiasa cepat dalam merespon setiap kebenaran, setiap panggilan yang ada ya. Saya tertarik dari Pak Almadi ya, menyampaikan apakah di zaman Rasul juga gitu ya, ada mereka para sahabat yang kelihatan nyantai, kemudian ada panggilan perang berangkat. Apakah sama dalam konteks sekarang? Banyak yang kelihatan sibuk dan urusan masing-masing, ada yang ngajar, ada yang kerja, ada yang jualan dan seterusnya, kemudian ada panggilan kembar berangkat semua misalkan. Apa seperti itu? Ini mungkin pertanyaan yang kemarin belum dijawab ya, tapi luar biasa ya, pertanyaan yang kita perlu kaji dan tentunya semoga kita dimudahkan urusan kita. Jazakumullah. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.